dapat ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bu Masri Ayu. Pak Bega, ya silakan. Silakan Pak Pendeta. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Sepanjang hari Tuhan telah menjaga kami, melihara kami dalam aktivitas kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi milik bagian kami. Hingga malam hari ini kami bisa ada, kami bisa kembali berkumpul di dalam grup ini. Kami percaya bahwa sesuatu yang luar biasa Tuhan akan berikan bagi kami melalui pertemuan kami di malam hari ini. Terlebih, jika kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhan bertakhta atas pujian, dan tiba saatnya kami akan belajar bagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, yang mengambil bagian Tuhan berkati, sehingga semua kami bisa menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami bisa bertumbuh, bisa menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan melalui pelajaran yang kami akan dengar di malam hari ini. Berkati juga yang membawa acara di malam hari ini, setiap kami, Tuhan berkati kami. Bahkan sound system yang dipakai Tuhan juga terus berkati, jauhkan dari segala halangan, jauhkan dari segala rintangan yang coba mengganggu kami untuk fokus dalam pelajaran ini. Terima kasih, kami siap untuk nikmati kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, amin. Amin. Berkati. Ayo. Amin. Terima kasih Pak Arnoldus Bega yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Ibu PDM Dr. Luisa Langi, MSI, MA.
Silakan Ibu yang akan membawakan tema sakit yang hebat. Silakan Bu Luisa. Masih mute Ibu. Iya, saya mau share screen, izin ya. Silakan Bu. Baik. Apakah ini sudah terlihat? Halo? Apa sudah masuk? Sementara proses, Bu. Masih proses, masih muter-muter. Sabar. Ya, oke. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saya dikasih kesempatan untuk membawakan tema sakit yang hebat. Kalau kita bicara sakit yang hebat, diambil dari Yesaya 53 ayat 7 dan Ibrani 2 ayat 7 sampai 16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca bersama yang Yesaya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita lihat latar belakang tentang Yesaya. Yesaya berasal dari keluarga kalangan atas ya di Yerusalem. Anak Amos, ya berpendidikan, memiliki bakat sebagai pengubah syair dan memiliki karunia nabi. Dia mengenal keluarga raja dan Yesaya ini memberikan nasihat secara nubuat ya kepada para raja mengenai politik luar negeri dan para suku Yehuda ya di Yerusalem. Nah, penulisnya itu Yesaya sendiri. Memang tema dari Yesaya ini adalah hukuman dan keselamatan. Artinya ada hukuman tetapi ada juga keselamatan dari pihaknya Tuhan. Nah, itu ditulis di kurang lebih tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Nah, tadi latar belakangnya Yesaya sudah disampaikan bahwa dia anak Amos di Yerusalem dan dia hidup pada masa pemerintahan 4 raja ya. Yehuda, Raja Yehuda itu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kita bisa jumpai di Yesaya 1 ayat 1. Nah, Raja Uzia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi. Ya, dan Hizkia pada tahun 680 sebelum Masehi. Jadi pelayanan Yesaya itu meliputi lebih daripada setengah abad sejarah Yehuda. Ya. Nah, menurut tradisi Yahudi, dituliskan bahwa Yesaya mati syahid ya. Dia gergaji menjadi 2. Kita juga bisa lihat itu di Ibrani 11 ayat 37. Oleh siapa? Raja Manasye. Raja Manasye ini putra Hizkia yang jahat. Dan penggantinya kurang lebih 680 sebelum Masehi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya Yesaya dipandang sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitabnya. Dia menikahi seorang wanita yang juga punya karunia nabi. Dan pasangan ini memiliki 2 putra yang namanya mengandung pesan yang simbolik bagi bangsa itu. Jadi Yesaya hidup sejaman dengan Hosea dan Mika. Ya. Dan Yesaya itu berbuat selama perluasan yang mengancam dari kerajaan Asyur ya, bahwa akan ada keruntuhan terakhir. Keruntuhan Israel atau kerajaan utara serta kemerosotan rohani dan moral Yehuda atau yang kerajaan selatan. Lalu Yesaya memperingati Raja Yehuda
itu Ahaz waktu itu, jangan mengharapkan bantuan dari Asyur melawan Israel dan Aram. Yesaya juga mengingatkan Raja Hizkia setelah kejatuhan Israel dari tahun 722 sebelum Masehi agar jangan mengadakan persekutuan dengan bangsa asing menentang Asyur. Yesaya juga menasihati kedua raja itu untuk percaya Tuhan saja sebagai perlindungan mereka. Ya udah, ya itu nasihat dari Yehuda, dari Yesaya ya, supaya raja percaya dong sama Tuhan. Ya. Dan memang waktu itu Yesaya itu mempunyai pengaruh terbesar ya pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 40, pasal 40 ayat 1 sampai seterusnya 60 ini, dia tulis ya, Yesaya tulis ini pada saat tahun-tahun akhir hidupnya. Kalau kita lihat bagaimana di pasal 40 sampai pasal 6 ditulis selama tahun-tahun terakhir Yesaya ini, dia menubuatkan ya, dia menyatakan nubuat supaya di dalam isi nubuatnya itu memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka ditawan ya di Babel waktu itu 150 tahun. Nah, pada beberapa peristiwa yang dinubuatkan oleh Yesaya juga digenapi ya. Misalnya salah satunya juga Yehuda ditawan oleh Babel dan dipulihkan, itu semuanya Yesaya, di zaman Yesaya dia nubuatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah pernyataan nubuat dari Yesaya juga ya mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaannya di bumi kelak. Wow, jadi 670 sebelum Masehi Yesaya sudah menubuatkan hal ini. Ya, Bapak Ibu, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, jadi dan seterusnya di Yesaya 53 itu tadi ya, itu menyatakan bagaimana Yesus memikul penderitaannya bagi kita dengan sabar, sukarela. Kita bisa lihat di 1 Petrus 2 ayat 23, Yohanes 1 ayat 9, 36, 5 ayat 6. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Yesaya. Jadi Yesus, kalau kita lihat bagaimana Yesaya sudah menubuatkan, bahkan Bapak Ibu kita mengetahui juga ya, antara perjanjian lama dan baru ada masa suram, masa kegelapan. Tuhan nggak mau bicara ratusan tahun sampai lebih 500-an. Kenapa? Karena bebannya bangsa Israel ini. Ya, nabi-nabi pun dikirim. Bagaimana caranya untuk memulihkan hubungan dengan manusia? Tuhan ingin memulihkan, tapi balik lagi, bertobat, balik lagi. Artinya yang terjadi adalah bersalah dihukum. Dan Tuhan memahami, melihat, wah nggak ada cara lain. Harus. Dan memang dari awal ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kita tahu bersama bagaimana ular itu dikutuk, dan Tuhan sudah berjanjikan saat itu juga bahwa keturunannya akan meremukkan kepalanya dan tumitnya juga akan dipatok oleh ular ini. Itu sudah terjadi permusuhan. Dan suatu saat akan hadir seorang yang akan hancurkan. Dan itu Yesus. Bayangkan Bapak Ibu. Akhirnya 680 tahun sudah Yesaya menubuatkan itu benar-benar Allah bertindak. Allah sendiri datang ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu kita lihat kalau kita baca 2 ayat saja, 1 Petrus ayat 23. Ketika Allah datang ke dalam dunia, yang diselamatkan kan kita manusia. Sekali lagi bukan malaikat tapi manusia. Nah, waktu menyelamatkan kita nggak gampang ternyata. Ternyata harus mengalami penolakan. Bahkan Yesus menderita. Sakit berat. Itu sangat sakit. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Nah, di 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ia melihat Yesus sedang berjalan. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Sama dengan yang dikatakan oleh Yesaya. Yesus yang dimaksud oleh Yesaya. Ya, seperti domba dibawa ke tempat domba lain. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana inisiatif untuk menyelamatkan manusia, ciptaannya, karena kita diciptakan oleh Dia, maka Allah mengerti, Allah mengasihi kita. Allah tahu bahwa nggak sanggup manusia untuk menyelamatkan dirinya, untuk berbuat baik, tidak sanggup. Allah datang sendiri dengan konsekuensi penderitaan. Tapi karena Dia sayang, Dia ciptakan kita, Dia sayang ciptaannya sama dengan kita. Ketika kita memiliki sesuatu yang sangat kita sayang, kita tidak mau itu rusak. Kalau itu rusak, kalau perlu kita sangat sedih, kita upayakan untuk memperbaiki. Serusak apapun kalau itu harta atau milik kita yang kita sayang, kita pasti akan berusaha memperbaiki. Nah, inilah caranya Allah. Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, Bapak Ibu, kita milik Tuhan, Tuhan yang punya, maka Tuhan mau Dia sendiri yang akan menyelamatkan kita. Aksinya yang tidak terukur. Nah, kalau kita lihat sekali lagi, kembali masih ke Yesaya. Yesaya secara umum mulai dari pasal 40 sampai 66 itu menjelaskan penekanan tentang pelepasan ya dari segala keadaan kondisi, kemudian ada penebusan, ya penebusan yang datangnya dari Allah sendiri, dan itu semuanya mendatangkan kemuliaan. Nah, sekarang kita masuk ke pembacaan berikut yang diberikan pada saya, Ibrani 2 ayat 7 sampai 16. Kita baca bersama lagi, Ibrani 2 ayat 7 sampai 16. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, di ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sakit, ya,
menderita, ya. Nah, ayat 10 ini untuk bisa diselamatkan, Yesus menempuh ini. Sesuatu yang sangat disayang, kita yang sangat disayang. Dia mau menderita. Nah, ayat 11, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudara dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Nah, ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dan darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ini penekanan ini ya Bapak Ibu. Yesus ya menjadi sama dengan kita. Tetapi tujuannya adalah kematian itu memusnahkan iblis. Dan iblis itu berkuasa atas maut. Nah, maut sudah dikalahkan. Yesus mati. Ya, nggak usah takut lagi. Nggak boleh ada ketakutan. Maut sudah dikalahkan ya. Dan Tuhan Yesus bilang, hai maut, di mana kesengat? Sengat maut adalah dosa. Nah, ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Iya, sepanjang hidup kita mau berapapun, mati muda atau mati tua, yang penting ujung-ujungnya yang kita takutkan kalau maut. Mati, masuk neraka, aduh maut. Tapi kita sekarang nggak lagi di bawah perhambaan maut. Nggak ada. Yesus sudah mengalahkan maut. Nggak usah takut. Kapanpun Tuhan panggil, yes, kita siap. Ayat 16, sebab sesungguhnya, ini dia, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ya, kita adalah anak-anak Abraham juga ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, ayat-ayat ini sebenarnya waktu saya buat di yang pertama, yang error yang hilang semuanya, ada referensi ayat yang menunjang, yang menyatakan atau dan juga tafsiran dari beberapa buku. Jadi Alkitab itu sudah menubuatkan perjanjian lama sampai ke baru bagaimana Yesus akan datang, dan karya keselamatan untuk kita manusia itu melalui penderitaan, sakit yang hebat pastinya, Ibu ya. Nah, sayangnya hilang. Bahkan saya dapat ada satu gambar. Dari gambar itu mengisahkan dari awal ayat yang Yesaya tadi dan masuk ke sini. Bagus sekali. Jadi hilang. Nah, Berapa lagi ukuran gereja di sana? nah, ya Bapak Ibu, kita sedikit belajar tentang latar belakang Ibrani. Kitab Ibrani bahwa kalau kitab Ibrani bersaksi tentang keunggulan Yesus ya. Dia lebih besar daripada para malaikat dan memiliki nama yang lebih unggul dan pemanggilan yang lebih tinggi. Para malaikat hamba Allah, tapi Yesus Kristus adalah putranya. Nah, kitab ini juga mengajarkan bahwa Yesus lebih besar daripada Musa dan bahwa pelayanannya membawa suatu perjanjian baru yang lebih unggul daripada perjanjian lama. Nah, itu di bawah hukum Musa ya. Nah, di Ibrani juga sebagai imam, Yesus sebagai imam tinggi yang agung dari imam Melkisedek. Imamannya lebih besar daripada yang dimiliki para imam. Tinggi di bawah hukum Musa. Nah, kitab Ibrani dipenuhi dengan rujukan kepada korban pendamaian Yesus Kristus, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Ya. Dan kitab Ibrani juga menekankan pekerjaan yang berkelanjutan atau penebusan dalam kehidupan orang yang berpaling padanya dan patuh dan hidup setia dalam iman. Nah, itu Ibrani itu dikategorikan di dalam
penulis Paulus, walaupun kalau kita baca ada banyak yang mengatakan bukan Paulus yang menuliskan, tapi ini dimasukkan dalam kategori surat Paulus. Nah, apa maksud dan tujuan surat Ibrani ditulis? Kalau kita lihat secara ringkas, surat Ibrani ditulis ditujukan kepada orang-orang Kristen Ibrani ya, untuk meyakinkan mereka bahwa tidak seharusnya mereka bergantung pada sistem lama Yudaisme untuk menjadi benar di hadapan Allah. Iya, apapun caranya ya, yang mau dilakukan manusia untuk dapat hidup benar atau dibenarkan di hadapan Allah, nggak ada. Sebenarnya kan dosa kita seperti merah, seperti jermisi, apapun usaha kita melakukan nggak bisa, tetap aja. Nah, ketika Kristus sudah lahir, Kristuslah yang menyediakan kebenarannya ya, yang sempurna untuk kita yang percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu, saya melihat film ini yang pertama kali, Passion of Christ, ketika di Singapura, dan ini belum masuk Indonesia waktu itu, beberapa puluh tahun yang lalu ya. Waktu itu pertama kali diputar dan saya ada. Kami sedang dinas studi banding di Singapura. Waktu nonton ini kayak kurang lebih, kalau nggak salah di Jurong. Nah, waktu putar film ini, tahu ke Bapak Ibu, saya menangis sampai saya lari. Saya lari ke kamar mandi, dari kamar mandi saya nangis jadi-jadinya. Karena seperti hidup ya filmnya. Dan memang dikisahkan penderitaan yang seperti ini. Sakit berat. Bayangkan, karena kan cambuknya itu setiap dicambuk ditarik keluar dagingnya. Dan saya nggak sanggup melihat itu, Bapak Ibu. Saya lari, sekali lagi saya nangis jadi-jadinya. Saya nggak mau masuk, nggak mau lihat. Nggak apa-apa, biar aja kelihatan ada dua orang. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan harus ini? Dan Tuhan hibur saya, inilah caranya anakku. Ya, supaya apa yang selama ini saya merasakan kehebatan itu nggak ada artinya. Karena untuk saya bisa selamat melalui penderitaan, melalui luka-luka Tuhan Yesus, saya bisa seperti ini. Karena Yesus mau datang ke dunia. Karena Dia sangat sayang. Akhirnya Bapak Ibu, puji Tuhannya, dan saya bilang, Tuhan, nggak sanggup Tuhan. Dan itulah yang saya boleh alami, bahwa nggak ada lagi kasih ya. Seperti firman Tuhan bilang, nggak ada seorang sahabat yang mau mati. Seorang manusia mau mati untuk sahabatnya. Nggak ada, cuma Yesus. Dan saya mengalami masa-masa penderitaan juga ya Bapak Ibu. Dan ketika saya menyaksikan film, saya bilang, ternyata penderitaan saya nggak sebanding dengan penderitaan Yesus. Banyak kalau cuma disakiti, ya, mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Saya memiliki 5 gelar dari S1, S2, S3. Setiap saya mengambil, selalu aja banyak tantangan. Dari awal mami, papi saya sakit berat. Saya menjaga mereka. Lalu saya menghadapi tantangan dari keluarga-keluarga yang marah. Dan seterusnya, sampai pun saya ambil S3, suami saya yang sakit, harus cuci darah, lalu harus operasi jantung semuanya. Saya bandingkan semuanya, ternyata enggak tuh, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi saya untuk menyelamatkan saya. Enggak. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya lewati semuanya. Enggak pernah saya malu untuk ke desa, untuk kemanapun, untuk memberitakan tentang keselamatan itu. Saya menjadi dokter, tapi bukan profesi saya, hanya alat Tuhan untuk melayani Dia, menyampaikan kasih-Nya. Saya nggak pernah, kalau pergi pelayanan, memilih-milih Bapak Ibu. Oh, dimanapun.
Karena saya tahu bahwa bukti kasih Tuhan kepada saya lebih besar dari apa yang saya bisa berikan. Ya, kalau orang menyakiti kita, seberat apapun, dipermalukan, diapa, wow, saya selalu katakan, Christ enough for me. Nggak peduli mau diapa. Kali-kali saya saksikan bagaimana saya sebagai pemimpin, saya masih waktu itu. Saya harus mengalami masa-masa dipermalukan, bahkan dikatakan saya berhentikan Anda dan seterusnya. Tapi karena saya memiliki Tuhan yang hebat, luar biasa. Apapun yang dikatakan orang menyakiti, aduh, dipermalukan. Kalau saya bandingkan, saya tutup mata, saya bandingkan film ini. Saya nggak sebanding kan. Kalau aku hidup bagi Tuhan. Dipermalukan, oh nggak apa-apa. Karena Kristus yang hidup di dalam saya. Dan saya diberikan kekuatan dari dalam itulah yang terus menuntun saya menghadapi situasi apapun, ya, penderitaan. Kalau bilang sakit penyakit, bukan hanya mami papi saya mengalami sakit, ya, suami, anak, dan saya pun berkali-kali masuk rumah sakit. Saya mungkin pernah saksikan jantung saya sudah harus dioperasi, masuk ICU, dan ada fase itu. Saya udah nggak bisa apa-apa, semua orang hampir saya nggak kenal. Lalu saya harus masuk ICU. Lalu dari ICU saya diturunkan ke kamar operasi. Ada dua hal, dioperasi untuk pasang ring atau langsung bypass. Semua saya tanda tangan. Karena saya tidak pernah takut. Saya bilang mau mati, mau hidup. Pokoknya kalau Tuhan bilang pulang-pulang. Paling-paling saya waktu itu menangis aja, Tuhan, kalau masih izinkan kan saya masih bisa pelayanan. Tapi kalau Tuhan panggil, ya puji Tuhan. Senang banget langsung. Apa-apa. Tiba-tiba masuk ICU, apa yang terjadi? Bukan ICU, dari ICU diturunkan di kamar operasi. Saya sudah pakai baju hijau, Bapak Ibu, maksudnya siap untuk dioperasi, udah siap. Dokter ahli jantungnya sudah masuk, dia sudah pakai baju, sudah siap. Tapi tiba-tiba pada saat itu, Bapak Ibu, beliau, saya lihat kenapa dia melihat saya, lalu melihat komputer irama jantung. Dia putar, kali ada 5-6 kali dia putar saya. Dia lihat saya, dia lihat komputer, dia lihat saya, lihat komputer. Akhirnya tiba-tiba dia bilang begini, Luisa tidak jadi, nggak perlu dokter Luisa, nggak usah. Saya bingung. Kenapa dok? Memang waktu itu dikatakan kurang lebih sekian harus disiapkan sekian ratus juta untuk mau pasang yang terbaik, ya, kurang lebih 160, 180. Karena kalau nggak salah 3 tempat penyempitan waktu tahap awal diperkirakan. Dan saya langsung ngomong, dok, nggak apa-apa dok, saya siap dok, udah siap, masih ada mobil, mobil masih cukup lah, kira-kira begitu. Saya dengan polos ngomong, nggak apa-apa dok, dan dokter itu melihat saya lagi, dia bilang, nggak jadi, nanti aja, belum sekarang, begitu. Dan saya bingung, kenapa dok, gitu. Lalu saya dipulangkan, lalu dia bilang, besok kita periksa scan jantung. Waktu scan jantung, oh ya, sebelumnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau melihat ke langit. Tuhan selalu memberikan saya hal-hal yang supranatural. Kalau saya bilang puji Tuhan, saya bisa melihat itu Raja Wali di atas burung yang tiba-tiba dari 4 tinggal 2, dan tiba-tiba dia menghilang, tapi dia muncul lagi dan terbang jauh tinggi. Dan saya bilang, Tuhan mau dong seperti burung Raja Wali itu, tinggi sekali. Itu lihat dari pintu jendela rumah sakit, ya. Nah, jadi waktu saya masuk ke dalam ICU, saya tahu, saya percaya ada sesuatu nih yang terjadi. Hari kedua saya harus, yang dokter bilang, scan jantung. Nah, disitulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya di scan jantung, ternyata terjadi mungkin salah atau tidak cocok, jadi saya alergi dengan obat yang dimasukkan untuk mewarnai jantung. Itu biasanya bisa terjadi alergi. Waktu saya dimasukkan, sebelumnya saya darah, tiba-tiba kondisi jantung saya kacau lagi. Lalu mereka tunggu, mereka kasih obat penenang dan seterusnya. Lalu masuk, pada saat sudah bisa dimasukkan untuk di scan, saya disuntik,
lalu dimasukkan ke alat itu seperti Bapak Ibu mungkin pernah lihat kalau masuk CT scan ya, masuk ke dalam kayak lubang gitu. Waktu dimasukkan saya merasa dada saya terjepit mau mati, saya berteriak sejadi-jadinya, tolong saya nggak bisa napas, aduh sakit sekali. Nah begitu masuk ke alat itu terekam, terlihat ternyata kondisi saya lagi jantungnya lagi parah, langsung dihentikan semuanya, dokter dipanggil dan saya langsung ditolong dan seterusnya, lalu dibawa langsung ke ruangan ICU kembali. Tapi anehnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sesudah keluar dari ruangan itu saya merasa nggak apa-apa. Hanya hasil scan-nya dibawa dikasih tahu dan semuanya gempa. Scan-nya tadinya ada penutupan jantung yang hampir namanya MCI ya, kematian jantung miokardium infark. Itu ada banyak pembuluh darah yang karena tertutup jadi awalnya itu kematian jantung ya terlihat sekali, tiba-tiba muncul pembuluh darah baru ya di jantung itu. Wah ternyata waktu saya masuk ke dalam ruangan itu Tuhan reparasi jantung saya memang sakit sekali. Saya kok bisa, kalau saya ingat, saya pikir saya sudah mati. Maksudnya dalam keadaan sakit saya berteriak nggak ada yang bisa dengar. Nah, itu keajaiban. Dan jadi dua hal terjadi. Ternyata dokternya ngomong begini ke saya, ahli jantungnya bilang, bisa kamu tahu nggak kenapa saya tidak jadi melakukan tindakan sama kamu? Saya heran, kamu kok di atas waktu masih di ICU itu kamu ritme jantung hipatologik ST elevasi, itu istilah kedokterannya, menunjukkan betapa kerusakan di jantung MCI ya, gambaran miokard infark. Wow, tapi kok saya lihat kamu dari atas waktu saya, tapi pas dibawa di ruangan operasi kok bagus. Jadi saya bingung, makanya saya putar-putar ya. Jadi dokter Luisa, saya nggak mau. Akhirnya saya bilang, ya udah deh, nanti aja. Makanya saya sendiri bingung waktu itu, waktu kamu tanya, bukan karena biaya. Nah, sekarang yang kedua dia bilang, ini coba lihat nih gambaran jantung. Kamu itu waktu masuk ke di scan yang saya bilang di scan aja dulu, kamu punya jantung itu namanya ya fibrilasi, jadi jantung itu bergetar sekali. Tapi kok begitu selesai dan itu dihentikan, belum waktunya dihentikan karena kelihatan bergetar, mereka semuanya takut kalau misalnya terjadi masalah kematian di dalam alat pemeriksaan kan, Mbak, ya bukan kesalahan mereka sih, tapi kurang baik lah ya seorang pasien kok bisa seperti itu. Nah, tapi kok bagus, dan ditunjukkanlah ke saya ya itu gambaran radiologi bagaimana seperti ada pembuluh darah yang baru, bagus banget. Wow, dan dokter itu bilang begini sama saya, kamu mengalami miracle, mujizat. Nah, Bapak Ibu juga bisa bertanya, dokter ini masih hidup, masih ada. Lalu dulu mantan dekan saya, dulu saya wakil dekan dulu namanya Dokter Maru itu. Nah, beliau bilang, memang benar satu hari sebelumnya waktu mereka datang saya nggak kenal. Karena tendensi saya kayak, kalau nggak salah itu 50/30 atau 40. Sebenarnya udah, wah, kritis sekali. Nah, tiba-tiba kok bisa gitu, semua dipulihkan Tuhan. Dan saya langsung turun, tidak lagi masuk ICU, langsung dirawat biasa. Kemudian itu mujizat itu belum berakhir Bapak Ibu, harus dibuktikan secara ilmiah. Nah dokter ini pergi ke luar negeri, saya dirawat oleh profesor perempuan, ceritanya nih. Waktu dia baca itu statusnya setinggi ini. Lalu dia bilang gini, saya nggak percaya, dia bilang ya, saya nggak percaya nih. Dia lihat, akhirnya dia bilang begini, sudah untuk membuktikan bahwa jantung sudah baik, dia tes sama dia, namanya treadmill ya, latihan Bapak Ibu mungkin pernah ngalamin. Di tesnya seperti apa? Nah, ada monitor, lalu saya disuruh jalan, semua tahu pernah mengalami tidak treadmill. Sambil saya lihat monitor, dan ada TV besar. TV itu seperti hiburan gitu. Jadi saya tidak menyadari, saya jalan sambil nonton. Tiba-tiba dokternya
bilang begini, stop, stop, stop. Terus saya ketawa, kenapa dong? Nah, di stop sama susternya, lalu dia bilang begini, stop, cukup. Jantung Anda saat ini sekuat jantung atlet. Lalu status saya ditaruh begini di meja. Plak! Selesai. Saya dalam hati, ya Tuhan, puji Tuhan. Saya tidak menyadari, ternyata latihan itu, kalau waktu pertama dilatih, sebelum saya mengalami mujizat, nggak usah baru 2 kali dinaikkan, saya langsung sesak, semaput, udah langsung mau pingsan. Nah itu waktu awal-awalnya. Dan saya 2 kali pindah rumah sakitnya, rumah sakit Cikini dulu, waktu itu baru ke Premier. Wow, sejak saat itu ya ada dokter yang Kedar, ada dokter yang Katolik yang produktif terakhir kalau nggak salah, tapi yang saya mengalami mujizat yang anak Tuhan juga ya. Nah, di sini saya ngalamin. Jadi ketika saya diminta untuk membawakan firman Tuhan ini, kok saya teringat barusannya bagaimana saya mengalami penderitaan sakit yang luar biasa. Tapi itu untuk tujuan untuk kesembuhan. Nah, Yesus mengalami sakit yang hebat untuk siapa? Untuk kita, supaya kita tidak masuk dalam maut. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Jangan pernah ragu untuk mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kasihnya nggak ada yang bisa dibandingkan. Tidak terukur. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Yesaya boleh menubuatkan bahwa akan hadir juru Mesias, juru selamat. Dan itu sudah dibuktikan. Yesus sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kami dengan penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Saat ini kami telah hidup dalam kasih karunia-Mu. Keselamatan kami miliki. Kehidupan yang kekal telah tersedia bagi kami semua. Kalau toh suatu saat, kalau kami mengalami penderitaan, biarlah itu tidak membuat kami putus asa. Jadikan kami setia sampai mati. Kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena terakhir firman-Mu ini.